Sehat-sehat, Mbak. Iya, supaya sehat. Karena apa? Kalau kita hidup bersih, maka berbagai kuman penyakit itu tidak mudah masuk ke dalam tubuh kita. Nah, seperti kata pepatah. Pernah ingat Bu pepatah apa? Kebersihan pangkal dari Kesehatan. iya, kalau kita bersih, insya Allah kita juga sehat. Di sini ada sanitasi total berbasis masyarakat ya Bu. Coba Bu Ririn bacakan poin pertama. Stop buang air besar sembarangan. Iya, jadi kita tidak boleh buang air besar sembarangan. Di sini pernah nggak dari ibu-ibu ada yang pernah melihat mungkin anaknya masih buang air besar sembarangan? Ibu, Bu Widya ini Bu nggak punya tempat pembuangan, Bu sering lihat ke tempat saya. oh, Bu Widya belum punya tempat pembuangan. Belum, masih nunut punya Ibu Devina. Oh, kalau ibu-ibu yang lain udah punya belum? Udah Sudah, Mbak, ya Mbak. dari sembarangan tok sih Mbak Yohan, seadanya. Seadanya. Harus benar-benar diperhatikan ya Bu. Kita tidak boleh buang air besar sembarangan. Karena apa? Nanti misalkan ada lalat hinggap di kotoran tersebut, kemudian hinggap di makanan kita. Jadi apa ibu-ibu? Menyebabkan apa? Penyakit. Bisa seperti diare, kemudian cacingan, seperti itu, nggih? Iya. Nah, mengapa kita perlu mempunyai apa tempat pembuangan air sendiri atau jamban? Kenapa Bu? Rasa tuh kan jadi Iya. Gini ibu-ibu, kalau kita punya jamban sendiri, kita kan jadi merasa nyaman ya. Oh, kita buang air besar di tempatnya sendiri, seperti itu. Bu Widya nanti kalau udah ada rezeki bisa bikin ya Bu, sederhana aja. Bantuan ya Mbak ya. Nggih, nanti yang penting ada bisa cukup ruangan untuk ember, cuci tangan seperti itu nggih. Iya Mbak. Nggih. Untuk poin yang kedua, Bu Widya bisa dibacakan Bu. Cuci tangan pakai sabun. Ya, cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan itu sangat penting ya Bu, agar kita terhindar dari penyakit ya, apalagi di masa pandemi Covid ini. Corona Bu. Iya, cuci tangan sangatlah penting dan menjadi keharusan di protokol kesehatan. Nah, bagaimana cara cuci tangan ibu-ibu sudah tahu? Tahu Mbak. Sok. Saya dengannya ke sabun. Tahunya yang penting bersih gitu aja ya Bu ya. Cepet-cepet. Iya. Oh ya ibu-ibu, sebelumnya saya putarkan film dulu ya. Iya Bu. Saya bisa angkat ini. Hai jadi. Ini sangat menarik. Tidak lagi dia dan yang dengan Pes di kalian nanti sore. Sekarang kita akan mau cerita punya cerita dan kita tidak akan kan. Oke, dari film tadi mengenai apa ibu-ibu? Pentingnya Cuci tangan. pentingnya cuci tangan. Di situ tadi ada anak-anak yang sedang bermain, kemudian lupa cuci tangan. Terus dia kenapa? Terkena kuman penyakit yang menyebabkan dia sakit perut, diare, cacingan, atau bahkan terkena malaria atau demam berdarah. Nah, untuk itu mencegah lebih mudah daripada mengobati, nggih. Pesan dari film ini tadi yaitu mencegah lebih mudah daripada mengobati. Karena penyakit diare, cacingan, kemudian demam berdarah atau malaria itu sendiri kita bisa atasi sendiri, nggih. Jadi jangan sampai itu penyakit berakibat fatal kalau tidak segera ditangani. Kapan kita harus mencuci tangan ibu-ibu? Setiap hari Mbak. Ya, habis makan. Bu Sebelum Devina? makan Mbak. Sebelum makan habis Ya. keluar dari rumah Mbak. Oh, sebelum makan dan sesudah makan. Kemudian Bu Widya, Naik kelingan mawon Mbak. naik kelingan. Bu Ririn? Ya kalau habis masak itu kan kotor terus cuci tangan. Iya,
bagus sekali ibu-ibu. Jadi harus benar-benar diperhatikan ya ibu, cuci tangan itu sangatlah penting. Kalau misalkan ibu-ibu ini ada yang mempunyai bayi nih masih menyusui, itu juga jangan lupa cuci tangan. Kemudian misalkan mau memberi makan anaknya, cuci tangan dulu, karena takutnya anaknya nanti terkontaminasi dari kuman yang ada di tangan kita. Kasihan ya Bu nggih. Kalau anak sakit itu rasanya kok gimana gitu. Iya Mbak, sakit ibunya. Terus jangan lupa ibu-ibu cuci tangan juga setelah memegang hewan ya. Biasanya kan anak-anak panjenengan suka mainan kucing gitu kan? Iya. Iya. Aku. Mainan kucing. Kalau misalkan mainan di luar, mainan kucing, kalau sampai rumah segera dicuci tangannya ya. Baiklah, untuk selanjutnya kita praktek ya Bu, bagaimana cuci tangan yang benar. Karena cuci tangan itu juga ada cara-caranya. Yang pertama, basahi tangan seluruhnya dengan air bersih dan mengalir. Gini Bu, basahi dulu. Kemudian dikasih sabun ya. Gosok sabun ke telapak tangan seperti ini. Kemudian punggung tangan seperti ini ya. Dua-duanya. Bersihkan bagian bawah kuku dengan memutar-mutar seperti ini. Nah, setelah itu bilas dengan air mengalir. Keringkan tangan dengan handuk atau tisu. Nah, seperti ibu itu ya ibu-ibu semuanya, cara cuci tangan nanti bisa diajarkan ke anak-anaknya di rumah, keluarganya di rumah. Ya. Oke, poin ketiga, Bu Widya tolong dibacakan dari sanitasi total berbasis masyarakat. Mengelola air minum dan makanan rumah tangga. Ya, mengelola air minum dan makanan rumah tangga. Ini maksudnya kalau kita minum, minumannya harus matang ya Bu, sudah direbus. Dan makanan yang disediakan di rumah itu harus benar-benar bersih. Sebelum dimasak harus dicuci bersih. Terus yang terakhir, yang selanjutnya, mau dibaca, Bu Ririn? Mengamankan sampah rumah tangga. Iya, sampah rumah tangga. Kita harus pisah nih sampah organik dan Organik. iya, anorganik. Sampah organik bisa dikubur ibu-ibu, kalau nggak ada yang mas-mas yang ngambilin sampah itu dikubur. Kemudian yang anorganik bisa dibakar. Terus selanjutnya yang terakhir, mengamankan limbah cair rumah tangga. Kita harus punya tempat pembuangan. Misalkan kita cuci piring, itu airnya mengalirnya kemana, seperti itu. Bisa kita sebut dengan selokan ya Bu. Bikin air resapan seperti itu. Ya, mungkin dari poin-poin itu yang bisa saya sampaikan ya.